Halo teman-teman, Diani di sini. Yuk kita lanjut persiapan tes CPNS tahun 2024. Dan di video kali ini kita akan membahas latihan soal TKP HOTS yang itu susah untuk dikerjakan. Nah, jadi cerita dari teman-teman yang sudah mengikuti tes di tahun lalu, teman-teman, TKP-nya itu susah ya. Banyak opsi yang mirip dan bagus-bagus semua. Sampai kita bingung skor tertingginya itu yang mana. Untuk itu, teman-teman, kita akan mencoba belajar bersama. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa di-subscribe dan dinyalakan dulu loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, sebelum kita lanjut ke latihan soal, kita perlu tahu dulu ya teman-teman, kisi-kisi TKP di tahun ini tuh ada apa saja sih? Kita akan lihat ya di Kepmenpan 651 tahun 2023. Ada 6 aspek yang diujikan dalam TKP. Pertama ada pelayanan publik, yang kedua jejaring kerja, ketiga sosial budaya, keempat profesionalisme, kelima TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, dan yang terakhir anti radikalisme. Nah, teman-teman, kuncinya apa sih mengerjakan TKP mendapatkan skor tertinggi? Ya, latihan soal adalah kuncinya. Nah, untuk itu kita akan latihan soal ya, mulai dari soal yang pertama dulu. Ini aspeknya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teman-teman kerjakan dulu ya. Terserah nanti jawabannya mau ditaruh di kertas atau di handphone kalian masing-masing. Yang penting dijawab dulu. Karena video ini mengajak teman-teman untuk melatih diri. Oke, kalau misalkan sudah dijawab, kita akan ke pembahasannya. Soal nomor satu. Di era digital saat ini, keamanan data menjadi sangat penting, terutama bagi ASN yang mengelola informasi sensitif. Keamanan data di instansi pemerintah harus dijaga agar tidak terjadi kebocoran data yang dapat merugikan negara. Untuk mencegah terjadinya kebocoran data di lingkungan instansi pemerintah tempat Anda bekerja, langkah yang sebaiknya diambil adalah, oke, ini aspeknya adalah TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, teman-teman. Kita di sini mau mencegah ya terjadinya kebocoran data. Kalau kita lihat, teman-teman, kita amati mulai dari opsi A sampai dengan E, semuanya bagus-bagus. Semuanya ada hubungannya dengan keamanan cyber. Tapi di sini kita mau cari ya skor yang paling tinggi. Karena di TKP itu skornya ada 1 sampai dengan 5, teman-teman. Kita mau cari skornya 5. Kita akan coba analisis satu per satu mulai dari yang A dulu. Yang A memastikan semua perangkat komputer di instansi menggunakan antivirus terbaru. Ini apakah bagus teman-teman? Bagus ya. Dan betul bisa menjaga keamanan data. Tapi apakah ini skor tertinggi? Ini bukan skor tertinggi. Kenapa? Karena ini hanya salah satu upaya ya yang bisa digunakan, tapi bukan menjadi yang signifikan. Oke, kalau misalkan ini kita eliminasi dulu. Yang B menggunakan password yang kuat dan menggantinya secara berkala. Nah, ini juga bukan merupakan yang paling signifikan, karena ini sama seperti yang A, merupakan salah satu upaya, teman-teman ya. Tapi apakah ini yang signifikan? Belum. Karena teman-teman kalau aksesnya itu tidak dijaga ya, semua orang bisa akses, itu sama saja bohong ya. Jadi resiko kebocoran data akan tetap ada. Yang B ini kita eliminasi juga. Yang C, membatasi akses data hanya kepada ASN yang berkepentingan. Nah, ini oke, teman-teman ya. Kita di sini akan mempelajari. Jadi kalau misalkan di keamanan cyber itu ada yang namanya kebijakan least privilege. Nah, jadi least privilege ini prinsipnya adalah membatasi akses data untuk menjaga kebocoran data. Ya, jadi yang bisa akses hanya orang-orang tertentu, hanya sedikit mungkin pihak. Nah, ini akan meminimalisir kebocoran data, teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan A dan B, yang C tentunya skornya jauh lebih tinggi. Kita akan bandingkan dengan yang opsi D, mengikuti pelatihan keamanan cyber secara rutin.
Oke, ini juga bagus ya teman-teman. Ini bisa membekali pegawai kita atau ASN dengan pengetahuan dan keterampilan dalam keamanan cyber. Nah, tapi teman-teman kalau dibandingkan dengan yang C itu jauh lebih langsung dan konkret. Nah, kalau yang D itu baru upaya yang tidak langsung ya kepada keamanan data, tapi ini baru pelatihan aja. Nah, pelatihan teman-teman, kalau tidak ditunjang dengan sistem atau akses yang dibatasi, itu juga sama aja ya, tetap ada resiko kebocoran data. Nah, jadi kalau dibandingkan antara C dan D, yang D ini juga skornya lebih kecil. Yang E tidak membuka email atau link yang mencurigakan tanpa verifikasi. Nah, ini bisa menghindari phishing ya, teman-teman. Tapi ini juga sama seperti opsi A dan B, hanya salah satu upaya. Jadi ini kita eliminasi juga. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan teman-teman, skornya yang paling tinggi itu adalah yang C. Oke, benar gak nih jawaban teman-teman semua? Selamat bagi yang benar, kalau yang belum benar, is okay teman-teman, kita masih latihan. Kita lanjut ya ke soal nomor 2, aspeknya adalah sosial budaya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jangan lupa, ini sesi latihan. Oke, kalau sudah dijawab, kita akan bahas teman-teman. Saat berwisata ke sebuah daerah, Anda menemui satu kebudayaan yang tidak biasa. Suatu suku menganggap ada hewan tertentu yang dianggap membawa bala atau musibah, sehingga perlu dibinasakan. Padahal, pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Apa yang akan Anda lakukan? Ini aspeknya adalah sosial budaya. Teman-teman, kita sebagai calon ASN sudah seharusnya mengikuti kampanye yang sedang digalakan oleh pemerintah, teman-teman ya. Jangan sampai kondisi budaya suatu suku itu membuat kita malah menentang pemerintah, kayak gitu ya. Jadi kata kuncinya di situ. Jadi walaupun ada poin-poin yang ini tuh kayaknya bagus-bagus ya, menghormati budaya yang ada di sana gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menentang kampanye pemerintah sama aja bohong ya teman-teman ya. Coba kita analisis satu persatu. Yang A, saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Nah ini apatis ya malahan. Nah kalau misalkan apatis jelas bukan merupakan opsi terbaik. Yang B, ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Nah ini dibungkus dengan kata-kata yang ciamik ya, menghormati adat. Tapi kalau ikut melakukan adat tersebut, maka kita membinasakan hewan, yang mana itu bertentangan dengan kampanye menyayangi hewan yang ada di sini. Maka di sini kita eliminasi dari skor tertinggi, ya. Yang C, membiarkan saja dalam rangka menghormati budaya mereka, karena tiap suku punya keyakinan masing-masing. Nah, ini bedanya kalau yang B itu ikut, yang C itu membiarkan dalam rangka menghormati budaya. Nah, ini kesannya bagus kayaknya ya teman-teman ya. Tapi ingat lagi teman-teman, kita jangan sampai bertentangan dengan pemerintah. Jadi ini kita eliminasi juga. Yang D, melaporkan kepada pihak terkait agar bisa ditindak lanjuti. Nah, walaupun kita pro terhadap kampanye pemerintah, tapi nggak sampai dilaporkan juga ya teman-teman, karena ini aspeknya adalah sosial budaya. Nah, jangan terlalu ekstrim langsung dilaporkan. Jadi ini kita eliminasi juga. Yang E, mengkomunikasikan kepada pemerintah, bahwa pemerintah sedang menggalakkan program menyayangi hewan kepada kepala suku. Nah, inilah opsi yang paling oke, teman-teman, karena ini ada edukasinya juga. Kita di sini tidak apatis, tapi kita memberikan edukasi agar sosial budaya yang ada di sana tidak menentang kampanye pemerintah. Oke, teman-teman, maka di sini kita dapat ya, kesimpulannya skor tertinggi adalah yang opsi E. Kita lanjut ya ke soal nomor 3 aspeknya pelayanan publik. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah kita akan bahas ya. Ini ada yang salah ya, ini Mira. Tugas Mira adalah melayani setiap tamu yang datang ke instansi pemerintah tempatnya bekerja dan mengabdi. Suatu hari, Mira kedatangan seorang tamu dan ingin bertemu dengan pimpinan untuk suatu urusan yang harus diputuskan saat itu juga. Ini adalah kata kuncinya. Sedangkan pimpinan Mira baru saja pergi ke luar kota untuk menghadiri rapat penting.
tamu ini terus mendesak Mira untuk menghubungi atasan. Namun setelah dicoba beberapa kali, nomor atasan Mira tidak dapat dihubungi. Tamu yang datang ini meminta Mira memutuskan penyikapan atas persoalan yang dihadapi sang tamu saat menggunakan layanan dari instansi tempat Mira bekerja. Sikap Mira seharusnya, oke, ini aspeknya adalah pelayanan publik, teman-teman ya. Nah, kalau pelayanan publik, kita harus bisa memuaskan pelanggan, teman-teman. Nah, kalau kita melihat kebutuhan dari pelanggan yang ada di soal nomor 3 ini, dia butuh keputusan dari Mira saat itu juga. Artinya ini urgent, teman-teman ya. Nah, maka di sini teman-teman, kita harus memilih opsi jawaban yang memenuhi kebutuhan tersebut. Yang A, tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan dan meminta tamu tersebut untuk datang esok hari. Kalau ini apakah sesuai dengan kebutuhan pelanggan? Ini tidak ya teman-teman. Karena pelanggan butuh urgent. Kalau disuruh datang lagi esok, nah, sama aja tidak menjawab kebutuhannya. Yang B, ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena takut melakukan kesalahan. Ini dibalutnya kata-katanya bagus nih, takut melakukan kesalahan. Tapi dia ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Padahal ini aspeknya adalah pelayanan publik dan pelanggan butuh keputusan saat itu juga. Maka ini kita eliminasi, teman-teman. Yang D, mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan ya, teman-teman. Mira mengambil keputusan. Tapi dengan rambu-rambu. Tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Nah, artinya ini bagus ya, teman-teman ya. Coba kita bandingkan dengan yang E. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena sangat mendesak dan berpikir bahwa atasan pasti akan memakluminya. Nah, yang D dan E sama-sama mengambil keputusan. Bedanya, kalau yang D itu ada rambu-rambunya, teman-teman. Kalau yang E tidak. Jadi kita di sini memberi skor yang lebih tinggi pada opsi D. Oke ya, jadi kita di sini ketemu nih jawabannya adalah yang D, yang paling tinggi skornya. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Ini aspeknya jejaring kerja, silahkan dikerjakan terlebih dahulu teman-teman. Kalau sudah kita akan bahas. Anda bekerja di bagian administrasi sebuah instansi pemerintah. Suatu hari, seorang rekan kerja yang bertugas sebagai petugas arsip tidak masuk karena sakit. Atasan Anda meminta Anda untuk menggantikan tugas rekan tersebut sementara waktu karena tugas Anda sendiri tidak terlalu mendesak. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Oke, ini aspeknya adalah jejaring kerja. Jejaring kerja bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik, berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan kerja kita. Nah, yang A, mengerjakan tugas arsip dan tugas Anda sendiri secara bergantian. Ini kesannya bagus teman-teman ya, kayak dua-duanya tuh kita kerjain. Tapi apakah sesuai dengan konteks soal? Itu tidak ya teman-teman. Karena apa? Pekerjaan kita tidak terlalu mendesak. Jadi tidak perlu dikerjakan bersamaan. Nah, ini kurang tinggi skornya. Yang B, mencari rekan kerja lain yang lebih berpengalaman dalam tugas arsip untuk membantu. Ini kesannya kayak bagus ya, kolaboratif banget gitu ya. Tapi teman-teman coba kita perhatikan deh. Kita itu bekerjanya di bagian administrasi. Sedangkan yang kita gantikan tugasnya adalah petugas arsip. Nah, antara bagian administrasi dan petugas arsip apakah berhubungan teman-teman? Ya, berhubungan ya. Maka kalau misalkan kita sudah punya basic, seharusnya kita tidak mengutamakan mencari bantuan dari rekan yang sudah berpengalaman. Jadi ini kita eliminasi sebagai skor tertinggi. Yang C, mengambil alih tugas arsip dan menyelesaikannya dengan baik. Nah, ini oke banget teman-teman ya. Kita coba buktikan lagi dengan menganalisis opsi D dan E. Yang D, mengajukan permohonan agar tugas arsip diserahkan kepada orang lain. Nah, ini enggak banget teman-teman ya, tidak kolaboratif. Yang E, menghubungi rekan kerja yang sakit untuk meminta panduan singkat. Ini kalau bisa dihindari. Karena apa? Ini rekan kita lagi sakit, malah kita minta panduan singkat. Kalau ada opsi yang lain, kenapa kita nggak pilih opsi yang itu? Ya nggak, teman-teman? Maka di sini kita dapat ya jawabannya yang tertinggi, skornya adalah yang C. Oke, itu dia ya untuk latihan soalnya. Dan ini ada post test yang teman-teman bisa kerjakan setelah menonton video ini. Aspeknya adalah
pelayanan publik. Silakan teman-teman ditentukan ya, dianalisis mana skor tertingginya, mulai dari skor 5 sampai dengan 1. Dan drop jawaban kalian di kolom komentar. Ingat teman-teman, latihan adalah kunci. Dan itu dia ya teman-teman yang bisa aku berikan di video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa stay tune terus teman-teman, karena kita akan rutin latihan soal persiapan menuju tes CPNS tahun 2024. Kalau teman-teman punya masukan atau punya input konten apa nih, mau request konten, boleh banget ya di kolom komentar juga. Itu aja teman-teman untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.